Mengapa buah cabai yang masih hijau dipetik sayang, kenapa tidak dimerahkan? Nah, salah satu alasannya adalah seperti ini. Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan saya Ardana PT. Pada hari ini kita kembali berada di kebun tanaman cabai. Sebagaimana kawan-kawan bisa lihat di samping saya ini, tanamannya sangat subur, buahnya juga sangat lebat. Di 2 hari kemarin kita sudah melakukan pemetikan pertama, tetapi buah yang kita petik ini adalah buah bagian bawah atau buah tunas air yang akan kita lakukan pruning selanjutnya. Nah, oleh karena itu kawan-kawan, setelah melakukan pemetikan kita akan melakukan perawatan khusus. Kita kemarin sudah melakukan yang namanya perawatan itu. Nah, khususnya pada hari ini kita akan menjelaskan apa yang harus kita lakukan setelah melakukan pemetikan pertama. Karena banyak sekali pertanyaan daripada kawan-kawan kita, daripada subscriber, mengapa buah cabai yang masih hijau kita petik. Nah, hari ini kita akan bahas tuntas masalah hal ini dan perawatan apa yang harus kita lakukan agar nantinya tanaman cabai yang kita tanam ini terus bisa berbuah lebat, kawan-kawan. Oleh karena itu, ikuti terus videonya sampai selesai, jangan di skip agar tidak gagal paham. Nah, seperti ini kawan-kawan kondisi tanaman cabai yang kita tanam. Ini adalah cabai merah besar dengan varietas Megatop. Jadi sangat subur luar biasa seperti ini. Walaupun kondisi sekarang ini sangat ekstrim, yaitu kemarau yang luar biasa, panasnya luar biasa di tempat kita. Sudah beberapa minggu, bahkan mungkin 1 bulan lebih sudah tidak ada hujan, tetapi kondisi tanaman masih boleh dikatakan aman, kawan-kawan. Nah, kita akan membahas mengapa kita kemarin melakukan pemetikan buah cabai dalam kondisi masih hijau. Nah, seperti ini buahnya, kawan-kawan. Ini itu alasan kita karena banyak sekali pertanyaan dari kawan-kawan dan para subscriber, Bang, mengapa buah cabai yang masih hijau dipetik sayang, kenapa tidak dimerahkan? Nah, salah satu alasannya adalah seperti ini. Kita kemarin melakukan pemetikan di buah tunas air sebenarnya. Ini kita potong ini, kawan-kawan, ini bekas potongan. Ini kan ada buahnya juga. Nah, itu yang kita petik ini juga. Tunas airnya kemarin cukup gondrong sekali. Dan kita petik juga di cabang Y batang utama. Nah, di sini kan ada buahnya. Nah, disinilah yang kita petik, kawan-kawan, sama tunas airnya. Jadi sedangkan tunas-tunas yang produktif, nah seperti ini namanya tunas produktif, ini besar-besar batangnya. Ini ada 1, 2, 3, 4, bahkan ada 5. Kita tidak melakukan pemotongan karena tunas yang produktif ini tingginya sama dengan batang utama. Nah, seperti ini. Ini kan bunganya sangat lebat sekali ini. Buahnya atau pentil-pentil buahnya sudah sangat banyak seperti ini. Itu yang kita petik kemarin. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, ini namanya tunas air, kawan-kawan. Tunas air yang kecil-kecil, tetapi tunas airnya juga ada buahnya sangat banyak. Ini buahnya tuh. Ini bahkan sudah besar ini. Ini seperti ini. Nah, ini bahkan besar buahnya, kita buang saja kemarin. Tetapi tunasnya kecil-kecil. Nah, seperti ini. Jika ini tidak dipetik, nanti buah atasnya ini, kawan-kawan, khususnya buah di sini, dia akan kecil, tidak akan besar. Itu biasanya yang terjadi untuk khusus tanaman cabai merah besar. Kalau cabai rawit sih biasanya tidak terlalu bermasalah walaupun kita tidak melakukan pemotongan tunas, kawan-kawan. Tetapi ini cabai varietas Megatop dengan atau istilahnya cabai merah besar, kalau tidak melakukan pruning tunas air itu biasanya nanti buahnya akan kecil, kawan-kawan, tidak besar.
tidak memenuhi standar biasanya. Makanya kita melakukan pruning dan hasilnya lumayan banyak walaupun kita metik di tunas air dan di cabang Y di batang utama ini kemarin kita mendapatkan hasil kurang lebih 90 kilo. Jadi lumayan kawan-kawan. Nah seperti ini kondisinya. Ini sangat lebat ini, buahnya sudah ada yang besar-besar juga seperti ini. Dan rencananya kita kalau memang ada hujan sedikit lah walaupun tidak lebat, kita rencananya akan petik merah ini kawan-kawan, karena perbedaan harga dari yang hijau ke merah cukup relatif besar kawan-kawan. Seperti ini. Jadi kondisi tanaman atau buahnya, biasanya cabai merah besar ini rentan sekali dengan penyakit yang namanya busuk buah atau lalat buah. Tetapi dengan kondisi cuaca saat ini, kondisi panas, biasanya tidak terlalu banyak yang kena penyakit seperti itu. Busuk buah itu disebabkan sebenarnya oleh lalat buah, tetapi di sini tanaman cabai yang kita tanam ini boleh dikatakan aman kawan-kawan. Nah seperti ini. Nah setelah kita melakukan pruning atau pemotongan tunas air, kita melakukan perawatan selanjutnya. Nah perawatan selanjutnya yang kita lakukan adalah melakukan pengocoran langsung di sini kawan-kawan, di lubang tanam ini, bukan di lubang pupuk susulan. Nah, mengapa kita melakukan pengocoran di lubang tanam? Karena sekarang musim kemarau kawan-kawan, bisa dilihat ini tanahnya sangat-sangat kering sekali, keras sekali ini. Sangat-sangat kering ini, tidak ada airnya. Jadi istilahnya kita bilang sambil menyiram tanaman cabai sebenarnya. Nah pupuk yang kita gunakan untuk pengocoran setelah pruning adalah kita menggunakan yaitu asam humat. Kita memakai KALH yaitu kalsium asam humat dengan dosis 3 sendok makan untuk takaran 20 liter air. Kita mix dengan NPK grower kawan-kawan. NPK growernya kita memakai 3 sendok makan dan kita mix dengan fungisida. Nah kita mempunyai alasan mengapa kita memasukkan fungisida untuk pengocoran di lubang tanam seperti ini. Karena kita melakukan pruning kawan-kawan. Nah setelah kita melakukan pruning, secara otomatis di sini kan ada luka di batang utama ini contohnya ini. Yang mungkin kelihatan ini putih-putih ini. Nah kita ini hasil pruning, tentunya nanti ada luka. Yang kita takutkan adalah terjadi hujan mendadak. Jika terjadi hujan mendadak, biasanya yang terjadi tanaman cabai itu apalagi habis pruning itu pasti rentan sekali yang terjadi namanya busuk batang, itu diserang jamur. Oleh karena itu maka kita memasukkan fungisida di pengocoran dengan menggunakan bahan aktif metalaksil. Kita pakai bisromil, dosisnya kita memakai 3 sendok makan. Jadi KALH kalsium asam humatnya kita memakai 3 sendok makan, sedangkan fungisida metalaksil kita juga memakai 3 sendok makan, dan NPK grower juga kita memakai 3 sendok makan. Jadi rata semua 3 sendok makan. Untuk takaran 20 liter air kita kocor langsung di lubang tanam di sini. Jadi dengan demikian tanaman cabainya masih dalam kondisi sehat atau aman seperti ini, dan buahnya semakin lebat seperti ini. Perawatan selanjutnya setelah kita melakukan pengocoran, besoknya kita melakukan penyemprian lagi kawan-kawan. Nah kita melakukan penyemprian dengan beberapa bahan, yaitu kita menggunakan Mordenpool dengan dosis 30 ml untuk 1 tangki semprot. Kita mix dengan bahan aktif asepat. Nah tujuan kita memasukkan asepat adalah untuk antisipasi lalat buah yang bisa menyebabkan terjadinya busuk buah. Itu yang kita lakukan dengan asepat, yaitu 2 sendok makan kita berikan, dan kita mix juga dengan fungisida. Fungisida yang kita gunakan sama dengan fungisida untuk pengocoran, yaitu bisromil dengan bahan aktif metalaksil kita memakai 3 sendok makan. Jadi secara otomatis perlindungan dari bawah, dari akarnya, dan juga perlindungan dari atas ini. Jadi tanaman cabai akan tetap aman walaupun habis di pruning. Tidak dikena namanya serangan jamur, khususnya busuk ranting ataupun busuk batang kawan-kawan. Nah, sehingga tanamannya boleh dikatakan subur seperti ini. Nah, ini bakal buahnya, bunganya sangat lebat seperti ini, nah, bisa dilihat. Dan perantingannya ini sangat pendek sekali. Jadi dengan perantingan pendek secara otomatis bunga dan buahnya itu akan semakin lebat. Hampir sudah merata seperti ini kawan-kawan.
Ini buahnya itu sudah besar-besar juga. Yang ini juga sama, ini buahnya juga hampir merata kawan-kawan. Jadi itulah perawatan yang kita lakukan setelah melakukan pemetikan di tunas air dan di cabang Y di batang utama. Jadi tujuannya sudah saya sampaikan tadi. Jika ada pertanyaan lagi dari para kawan-kawan dan para subscriber, itulah tujuan kita melakukan pemetikan buah di masih muda, agar buah atasnya nanti besar-besar dan bunga dan buahnya semakin lebat kawan-kawan. Seperti ini. Sedangkan untuk mengendalikan supaya tidak keriting, kita selalu memakai insektisida dengan sistem rolling. Tujuannya perollingan agar tidak resisten atau kebal sama penyakitnya. Kita memakai seperti Samit, Pegasus, Agrimek, itu kita rolling terus kawan-kawan. Jadi sebenarnya bahan yang kita gunakan tidak terlalu mahal jadinya kawan-kawan. Kecuali kita memakai Agrimek saja terus-menerus, itu akan menjadi sangat mahal, atau Pegasus saja. Tetapi kita memakai dosisnya cukup rendah. Jadi satu tangki semprot hanya 15 mili kawan-kawan. Nah ini populasi tanaman kurang lebih 1400. Kita setiap melakukan penyepraian kita menghabiskan 3 tangki semprot kawan-kawan. Itu ukuran 14 liter. Jadi sangat irit. Karena kita menyemprotnya tidak basah, hanya sekedar embun saja kawan-kawan. Itu yang kita lakukan. Nah sehingga tanamannya boleh dikatakan aman seperti ini. Terima kasih kawan-kawan yang sudah menyimak video ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Di sini kita hanya berbagi pengalaman bagaimana cara merawat tanaman cabai, dan semoga kedepannya kita menjadi sukses sama-sama.